ya kan, saya hajar dari jauh tuh, ya kan, dukun ini, ya kan, saya hajar, saya lawan lagi, saya hantam, wah, bagaimana tuh, nggak ada reaksinya Bang Ucup. Itu dukun itu, ya astagfirullahaladzim, bener mantep ilmunya, ya kan. Saya sampai pusing, udah mulai lama ibarat kata tuh parah pusing, badan lemes, energi saya itu udah apa namanya itu udah berkurang terkuras, ya kan. Itu akhirnya saya pusing, bagaimana saya tetap jikir, lagi jikir aja itu mengucuk, tetap kena Bang Ucup. Tenang, dibilang gitu kalau begini, kalau memang mau lebih parah lagi, ya itulah kamu masih marah saya lagi dah, ibarat kata 2 juta nanti saya bikin mati, bagaimana lu bikin mati aja, dibilang gitu. Nanti besok saya anterin dulu, jadi kasih duitnya tuh besoknya sama dukunnya. Dukun itu nggak kalah akal, habis saya gantian yang dihajar itu, muntah darah saya, mengucup dikejar. Nah, Jadi ada penyerangan dari dukun itu, ya kan, kurang ajar juga itu mengucup. Akhirnya setelah itu dalam ngobatin itu saya langsung muntah darah mengucup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Bison. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang bernama Bang Subur. Beliau ini pengen berbagi cerita pengalaman dia saat dia berguru apa ilmu-ilmu seperti itulah, bahkan sampai dia bisa mengobatin. Ya, langsung aja kita ke narasumber. Assalamualaikum Bang Subur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kata punya pengalaman-pengalaman apa yang pengen dibagikan kepada teman-teman semua? Sedikit sih ada pengalaman saya, yaitu saya waktu belajar dengan seseorang gitu, ibarat kata gitu, yang dibilang guru lah, Guru. itu saya belajar dengan ilmu kebatinan. Saya minta diajarkan untuk pengobatan, tuh maksudnya gitu. Pengobatan yang dibilang artinya pengobatan itu pengobatan untuk mengobati seseorang ataupun yang dibilang itu penyakit non medis, Penyakit non medis. seperti ya ada gangguan makhluk gaib, seperti apa namanya dibilang itu, ataupun kesurupan, itu termasuk kan gangguan gaib itu, ya kan, ataupun penyakit yang disantet, ya kan, ataupun penyakit ditelan orang gitu. Itu butuh waktu berapa lama untuk belajar kebatinan tersebut? Itu saya belajar ilmu kebatinan seperti itu untuk pengobatan sekitar 2 tahunan. 2 tahun ya? Iya, belajar ilmu seperti itu saya tuh. Cuman alhamdulillah yang setelah saya pelajarin itu, namanya saya yakin dengan apa yang diajarkan oleh guru saya itu, ya masuklah, ya kan, ke diri saya ini. Saya yakin itu juga waktu saya belajar itu tantangannya juga itu berat itu. Berat ya. Itu pada saat belajar hal-hal seperti itu ada puasa atau jikiran tertentu atau bagaimana? Nah gitu, saya puasa itu, ya kan, disuruh puasa dalam arti itu saya puasa itu dari pagi, ya kan, puasa sampai waktunya maghrib, ya kan, saya itu puasa mutih gitu. Nanti lanjut lagi saya, ya itu kan sampai terus deh itu sampai ketemu maghrib lagi tuh, itu berturut-turut selama seminggu saya berpuasa itu. Terus saya berzikir itu, ya kan. Makanya itu yang dibilang mutih itu makan nasi tanpa lauk pauk gitu, ataupun yang bernyawa seperti apa namanya itu, seperti kayak ayam, ya kan, ikan, kayak telur gitu. Itu pantangan seperti itu. Tiap malam saya disuruh berzikir gitu, ya kan. Itu aduh, saya berzikir itu banyak itu gangguan itu, ya kan. Mungkin itu cobaan, mungkin setiap malam itu berzikir itu, ya kan, itu pasti ada yang mengganggu saya gitu, sekelebatan kayak seorang makhluk gitu. Tapi saya
karena saya yakin saya ingin benar-benar mempunyai ya kan ilmu untuk mengobati seseorang, mengobati orang yang minta tolong kepada saya ya kan, karena saya yakin ya udahlah itu dah saya buat apa namanya tuh menolong orang gitu Pak. Nah selama ini untuk orang-orang yang udah Bang Subur obatin udah banyak. Nah itu alhamdulillah berkat saya minta sama guru saya untuk pengobatan, ilmu pengobatan itu alhamdulillah gitu banyak. Cuman namanya kita mengobati orang seperti itu ya kan, saya pernah tuh cerita nih ya Bang, pernah kejadian tuh sesuatu saya mengobati orang terkena santet, perutnya besar, udah berobat kemana-mana aja tuh Bang, buset udah berobat ke rumah sakit lah, inilah itulah ya kan, tempat orang pintar kemana aja itu nihil, bahkan sampai jual motor ataupun jual mobil tuh tidak ada hasilnya, nggak ada apa namanya itu ibarat kata nggak ada kesembuhannya itu Bang. Itu semacam teluh atau bener semacam teluh. Itu hampir aja saya itu ya kan apa dibilangnya itu hampir saya gitu berbalik mengenai saya. Jadi seorang ini yang saya obati ini itu perempuan. Tuh. Jadi begini, perempuan itu masih gadis. Jadi dia berpacaran ya kan, berpacaran sama cowoknya mungkin ya kan, pacaran itu udah lama, udah 5 tahun tuh pacaran ceritanya. Setelah itu ya kan emang cowoknya ada niat baik sama perempuannya itu, nah orang tuanya pun nggak setuju tuh, bahwa orang tua perempuannya ini nggak setujunya apa, karena cowok ini ya kan, lelaki ini dia itu orang susah dibilangnya dah ya kan, orang nggak punya, sedangkan perempuan ini dibilangnya orang ada orang kaya ya kan. Jadi kedua orang tuanya perempuan ini dia memilih, ada juga tuh kerabat dari orang tua yang lelakinya, orang tua perempuan itu yang lakinya ada kan ya kan, dibilang itu punya satu kerjaan deh tuh, orang tua perempuannya kerja di apa tuh ya, di perusahaan mana itu pokoknya tuh, mungkin punya anak lelaki juga. Ibarat kata udah anak kamu dijodohin aja mana saya, ibarat kata kita jodohin dah ya kan, ibarat kata memangnya kamu mau sama anak saya, nggak apa-apa nanti kita amplokin aja langsung perlahan-lahan tuh. Akhirnya orang tuanya perempuan itu bapaknya dah ya kan, dia bicara langsung nemui anaknya, ngomong baik-baik, kalau nggak salah namanya itu siapa ya, saya lupa inget, kayaknya namanya Hopia deh. Saking banyaknya itu. Iya, saking banyaknya. Hopia ditanya, Dek, iya Pak, gitu kan. Sini Dek, Bapak bilangin, ya ada Bapak, kamu memang masih berpacaran dengan cowok kamu itu, ya kan? Masih Pak, gitu. Maaf aja nih Dek, ya kan? Kalau bisa kamu tinggalin dah ya kan cowok kamu itu. Lah kenapa Pak? Dibilang begitu tuh ya kan, kenapa? Saya udah cinta bener Pak, sedangkan cowok saya bener-bener pengen nikahin saya juga Pak, dibilang begitu. Kalau bisa kamu tinggalin dah, nanti kamu saya jodohin sama teman Bapak satu kantor, anaknya juga lumayan ganteng ternyata ya kan, kerjanya juga lumayan, udah mapan pokoknya, dia juga orang ada sama kayak kita. Dia nggak mau Pak, nggak mau, pokoknya saya udah sayang itu sama cowok saya, cowoknya namanya Indra tuh ya kan, udah begitu nggak mau ya kan. Nah orang tua perempuannya datang situ, udahlah Pak ya kan, Sophia ini dia berpacaran udah lama sama si Indra, udah 5 tahun, biarinlah Pak ya kan. Bukannya begitu Bu, ibu malah membela anak ya kan, ini anak kita nikahin ya kan sama
anaknya temen bapak ini di kantor, dia bilang gitu ya kan, dia lumayan mapan. Sedangkan cowoknya si Hopia ini, anak kita cowoknya namanya Indah, kerja apa dia main ojek online kan, nanti mau dikasih makan apa anak kita sama si Indah ini. Nangis itu perempuannya tuh, memon ini dah ibarat kata. Akhirnya apa, akhirnya ya udah kamu pikirin baik-baik aja dah ya kan, ini demi masa depan kamu kalau memang kamu mau. Akhirnya beberapa hari kemudian dipikirin lagi, dinasihatin sama ibunya, mungkin ikut nurut dah apa kata orang tuanya. Tuh si perempuan ini si Hopia, udah nggak lama mungkin dia menemuin cowoknya itu yang bernama Indra. Dia juga perempuan itu, si Hopia ini ngomong secara baik-baik lah ya kan. Tuh datangin tuh, ditemuin ceritanya. Manggilnya AA dah, orang Indra ini orang Sunda. Yang begini, iya ada apa Neng gitu, ini mohon maaf banget, kayaknya nih cinta kita tidak bisa diterusin lagi lah. Emang kenapa, apa masalahnya, apa sebabnya gitu. Enggak nih, kayaknya orang tua Hopia nggak setuju. Nah kenapa nggak setuju? Ya mungkin namanya orang tua milih jalan yang terbaik. Itu maksud jalan terbaik gimana emang Hopia, Neng dibilang gitu ya kan. Orang tua namanya anak kan sudah ingin menikah, pengennya nanti biar punya masa depan, biar enak tinggalnya ya kan. Ya kan namanya itu, saya mau nggak mau saya nurutin apa kata orang tua. Oh seperti itu, kamu berarti udah nyakitin hati saya kalau begitu nggak bisa terima. Nggak bisa terima gimana dibilang gitu ya kan. Pokoknya saya nggak terima kalau memang kamu nurut ya apa kata kedua orang tua kamu ini pengen dijodohin sama temen bapak kamu satu kantor itu ya kan. Nggak terima, dia malah bicara begitu tuh. Ya, namanya cowoknya tuh si Indra. Udah begitu akhirnya habis mau diapain, serba salah saya ya kan. Saya mendingan milik kedua orang tua saya. Oke lah kalau memang begitulah ya kan. Nanti lihat dibilang gitu, suatu saat nanti kalau seandainya kamu kenapa-napa, nggak mau tahu lah. Aku maksud gimana, udah kalau memang itu mendingan kamu pulang aja ya kan, udah milik orang tua kamu ya kan gitu. Akhirnya ya perempuan itu pulang dah ya kan ke rumah. Nah, itu cowoknya ini ya kan, si Indra ini dia mikir tuh, kurang ajar dibilang gitu ya kan. Saya ini pacaran sudah lama, sudah bertahun-tahun, kenapa tiba-tiba orang tuanya ini nggak setuju gitu pacaran sama saya, sedangkan saya kurang apa? Saya narik ojek online ini, dibilang gitu ya kan, saya rajin kok, nyari duit saya rajin ya kan, kecuali saya malas-malesan saya nggak rajin, malah nggak karuan, pusing tuh ya kan, gimana caranya begini begitu ya kan. Dia ngambil jalan pintas tuh cowoknya si Indah. Itu akibat perjodohan. Nah akibat perjodohan tuh seperti itu, dia pusing, namanya pacaran udah 5 tahun ya kan. Akhirnya dia kesel, sakit hati, pergilah dia nanya sama teman-teman tuh ya kan. Tahu nggak tempat-tempat apa namanya itu, dibilang itu tempat dukun ya kan, tempat orang yang bisa nyantet orang itu, yang bisa neluh. Nah, kaget temennya lah, temen-temen lu nyari kayak gitu, gitu buat apaan? Ada pokoknya sesuatu yang gua mau ituin ini. Kenapa sih emang lu? Ada pokoknya ada no, kalau mau tahu, dibilang begitu ya kan. Diunjukin sama temennya di daerah mana itu ya, Ramakalong tuh kalau nggak salah, ada di situlah ya kan. Datang tuh ibarat kata ya kan, cowoknya itu dibilang begini, Assalamualaikum, salam, masuk deh gitu. Ada apa ya bilang gitu, ini Bah bilang gitu, panggilannya Abah itu yang tukang dukun itu. Ada apa ya dek? Ini Bah, saya sakit hati Bah sama itu apa namanya itu, sama cewek saya udah pacaran 5 tahun, udah begitu tiba-tiba orang tuanya suruh mutusin hubungan saya Bah
Sedangkan saya pacaran kan udah lama, Mbak, saya udah jatuh cinta, ya kan. Sedangkan saya emang, saya akuin, Mbak, saya juga orang nggak punya, cuma ojek online doang. Dia milih dijodohkan dengan kedua orang tuanya. Tuh, Mbak. Oh iya, maksudnya kedatangannya mau apa? Saya mau kerjain, Mbak, dia bilang begitu, ya kan. Maksudnya kerjain perempuannya apa orang tuanya? Saya mau ngerjain orang tua, mau ngerjain perempuannya itu. Oh, biar kenapa ini maksudnya? Ya biar supaya saya mau bikin perutnya biar gendut lah, bah, bilang gitu. Kamu mau, dibilang nanggung resikonya, nanggung dosanya, saya siap, karena saya udah sakit hati, bah, merasa saya dikecewain, hati saya udah benar-benar sakit, dan gitu. Oke, kalau emang itu siap, ada fotonya, nama siapa, tulis di sini nih, bilang gitu. Iya, bah, tapi langsung itu bisa langsung, cuman persyaratannya dibilang begitu, ya kan, harus beli tukeran nih kalau mau. Apa tuh? Ayam cemani yang hitam semuanya tuh, Bang Ucup, yang kulitnya hitam, bulunya hitam, darahnya juga hitam, itu disuruh belilah, ya kan. Nanti sama itunya dah, uang apa namanya ibadah itu, administrasinya apa gimana, Mahar, ya, mahar, iya mungkin itu. Suruh bawa ayam cemani 1 sama kembang 7 rupa, kopi pahit, nah bakarin rokok, sama uang mahar sih abahnya ini minta uang mahar itu 500.000 itu, ya kan. Itu rutin tuh, namanya mungkin itu si Indra ini cowoknya si Hopia ini sakit hati bener-bener itu, ya kan. Udah langsung dia pulang, 2 hari kemudian suruh datang lagi. Nah datang lagi tuh kemudian 2 hari kemudian tempatnya abah ini, ya kan. Itulah dibawalah tuh ayam cemani sama kembang 7 rupa. Pokoknya syaratnya nih sama abah itu udah ada dah, ya kan. Berikut sama apa namanya tadi tuh dibilang ibarat kata tuh yang 500.000 itu maharnya itu siap, sama foto sekaligus. Nah ya udah nih, kalau emang udah ada syaratnya semuanya, ya kan, ini abah terima. Nanti nunggu besok hari, coba kamu apa namanya tuh lewat depan rumahnya dia, apa nunggu kabar dari tetangganya apa gimana, 2 hari kemudian dia sakit enggak ataupun gimana perutnya. Oh iya, bah, siap, bah, gitu. Nah udah dapat 2 hari ataupun 3 hari kemudian, itu yang namanya cowoknya ini si Indra, itulah namanya dia ojek online. Dia bawa motor, kebetulan itu dapat apa namanya tuh, dapat pelanggan dah ibarat kata tuh, daerah depan rumahnya perempuan ini. Nah kebetulan tuh sang perempuan itu lagi mau dibawa ke rumah sakit tuh, ngecek deh. Nah penyakit apa itu, perutnya gede lumayan dah. Dibilang hamil ya bukan hamil, nggak ada janinnya gitu. Iya Bang Ucup, ya kan, dibawa naik mobil itu, ya kan, ceritanya lah itu. Seperhatiin kayak si Hopia bilang gitu, ya kan, perutnya gendut, ya kan. Teman saya nggak diperhatiin sama orang tuanya karena saya pakai helm itu. Dianya si Indranya cerita begitu. Dia akhirnya apa namanya tuh, pas lihat, wah mungkin ini dukun abah ini, ya kan, manjur juga nih ilmunya nih. Ya udah mungkin seperti itu, baru dia sakit hati, ya kan. Nah cerita singkatnya ini dibawa tuh ke rumah sakit perempuan itu yang Hopia ini. Dicek di rumah sakit, kata dokter ibarat kata tuh ada bayinya enggak, hamil enggak, ya kan. Berapa lama dirawat itu, dalam seminggu dokter juga emangnya nggak ada perubahan, makin lama makin sakit. Tuh nggak terdeteksi penyakit. Enggak, penyakitnya enggak ada, tapi perutnya besar, besar gitu. Akhirnya apa tuh, ibarat kata udah seminggu kemudian, ya kan, bola pulang. Dibawa pulang. Nah bingung kedua orang tuanya, kenapa ini Bu, anak kita kok dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya, nggak apa namanya dibilang hamil, nggak hamil, ya kan. Makanya kenapa Bu ya ambil anak ini, ya kan, yang namanya Hopia ini perutnya makin membesar itu, merintih dia, kesakitan itu. Tiap malam juga dia orang itu dimimpiin sosok makhluk kayak genderuwo gitu, ya kan. Akhirnya itu apa namanya tuh, kedua orang tuanya nyarilah tempat orang pinter. Nah itu kan, pertama nyari orang pinter itu ibarat kata ini apa namanya, kena teluh, kena santet, ya kan. Nah begitu, kalau emang mau diobatin, kalau mau itu mahar lah 10 juta, ya kan. Namanya dia orang tuanya orang ada, oke lah,
ya kan, bla 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 bla. Akhirnya ke tempat orang pintar tuh, diobatin begini begini begini. Nggak taunya orang pintar itu nggak sanggup. Karena apa? Mungkin ilmunya ini, yang orang pintar ini yang ngobatin yang namanya Hopia ini, ilmunya mungkin kalah hebat, mungkin nggak sebanding, ya kan. Nah, akhirnya tuh namanya udah perjanjian, uang udah masuk 10 juta, ya kan. Udah begitu dia namanya anak semata wayang itu Bang Ucup, perempuan ini tetap kemanapun dicari itu untuk pengobatan anaknya. Tuh, tetap nggak sembuh, ke sono ke sini nggak sembuh. Akhirnya apa itu namanya tuh, saya ini ada kabar gitu dari temen saya, dikasih tahu sama temen, bilang gitu, no, namanya orang tua perempuan itu Pak Johan. Akhirnya kenapa, ya kan, Bang Subur, iya kenapa, ya kan, ibarat kata Bang Subur ini memangnya bisa ngobatin orang, ibarat kata gitu, apa kesurupan, apa kena telu, kena santet. Kalau emang Allah mengizinkan, yang menghendaki, insya Allah dia bisa, ya kan, gitu. Ya kan, ada ibarat kata tetangga saya temennya, ya kan, saudara saya temennya, gitu. Kenapa emang? Dia udah berobat kemana-mana, ya jual motor, jual mobil, ya kan, udah habis puluhan juta dah. Ibarat kata nggak sembuh-sembuh. Kenapa emang sakitnya? Saya bilang begitu. Sakitnya kayaknya sih perutnya gede, makin lama makin gede. Lah udah dibawa ke dokter, itu karena habis sudah puluhan juta, dibawa ke rumah sakit itu nggak ada penyakitnya. Ke tempat orang pinter kemana aja nggak ada yang sanggup. Siapa tahu Bang Subur bisa nolongin, ya kan, bisa sanggup yang ngobatin, ya insya Allah aja. Sekarang begini aja, ngomong aja dulu, ya kan, sama ibarat kata orang tuanya yang sakit, ya kan, kan tuh dikasih tahu sama saudaranya situ, temennya, iya bilangin aja dulu, kalau emangnya dia mau, saya tolongin, ya insya Allah aja, saya paranin ke rumahnya, saya obatin dah. Kalau masalah ibarat kata sembuh ataupun nggak sembuh itu urusan Allah, ya kan. Dapat berapa, kalau nggak salah seminggu kemudian saya di WA gitu, orang minta nomor HP saya, di WA dikasih ke orang tuanya yang sakit. Tuh anak yang sakit itu orang tuanya minta nomor saya tuh sama teman saya tuh, Pak Johan gitu. Pak Johan itu telepon saya tuh pas jam berapa kira, kalau nggak salah habis sholat subuh dah. Iya, pagi sekali telepon. Iya, ditelepon, mungkin bagaimana saya nggak tahu itu. Habis sholat subuh saya ditelepon, siapa nih panggilan itu nih, apa nih, nggak ada namanya nih. Saya nggak angkat tuh. Saya penasaran berapa kali nelpon saya, ada kali 3 kali saya angkat tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, maaf ini siapa ya? Saya bilang gitu. Ini saya Bapak Johan. Bapak Johan mana ya? Saya nggak kenal. Ini saya minta nomor Bapak, namanya belum kenal kan. Pasti Pak Johan itu manggil saya Bapak. Pikir itu kan saya tua mungkin. Iya, ada apa ya? Saya dapat nomornya Bapak ini dari teman saya, ya kan. Terus ya ini saya yang anaknya sakit, dia udah cerita begini, makanya saya minta nomor Bapak ini. Oh iya Pak, ya Pak, saya tahu Pak, saya inget Pak, gitu. Bisa nggak ke rumah, dibilang gitu, ya kan. Bisa aja sih Pak, cuman ini kan masih pagi, ya kan, baru jam subuh, ya nanti kira-kira jam 9 dah. Kebetulan itu hari Minggu, Pak Johan itu ada di rumah liburan ya, kerja, iya, makanya kesian. Akhirnya pas jam 9 saya datanglah ke rumahnya di Sherlock, ya kan. Kalau zamannya sekarang kan itu kan Sherlock. Jadi nggak susah-susah nyari alamat. Datanglah itu saya datang ke rumahnya, mungkin sekitaran adalah setengah jaman kan. Saya datang ke rumahnya, baru saya nyampe rumahnya aja itu, ya kan, baru saya nyampe rumahnya, waduh, kacau, nggak beres ini. Itu apa namanya, kepala saya pusing. Baru nyampe depan rumahnya itu Bang Ucup. Oh, itu udah berbenturan energi. Nah itu jadi mungkin dari keluarga korban ini, seketika dia udah mencari pengobatan kemana, dapatlah referensi dari temennya itu ke Bang Subur. Iya benar itu. Udah begitu saya datang ke situ nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sampai berapa kali sih ketok-ketok itu, ya kan, nggak kedengeran gitu Bang Ucup. Kayak
dihalangin gitu. Mungkin namanya orang kena santet itu mungkin walau alam kita juga nggak tahu ya, ada penjaganya 7 jin mungkin ya kan. Ada yang di dapur ataupun ada yang jagain yang si korban ini ya kan, yang sedang sakit, ataupun ada yang di atas rumah, bisa di depan, biar supaya apa namanya banyak gangguannya gitu. Bisa aja biar nggak denger ya kan sama yang ini tuan rumah. Saya masuk mungkin ya kan nggak kedengeran itu, sampai saya telepon baru. Nah ya kan, Assalamualaikum, ya boleh sampai mana? Ini saya udah nyampe rumah Pak. Kenapa ngetok-ketok? Dibilang begitu. Ini Pak, saya udah ketok-ketok dari tadi Pak, nggak ada suara, nggak ada apa, saya biasa aja nih. Tuh, padahal dia di ruang tamu begini mengucuk, nemenin anaknya, nungguin saya datang. Akhirnya dibukalah tuh pintu, ya kan. Tadi saya ketok Pak kencang, Assalamualaikum, nggak kedengeran, nggak ada suara, nggak ada apa. Itu mungkin gangguan lah dari jin yang jahat sama anak ini yang perutnya gendut mungkin ya kan. Jadi jin itu kan mungkin banyak dah ya kan, ada 7 jin tuh ibarat kata tuh ya kan, buat penghalang biar supaya saya nggak ngobatin anaknya Pak Johan ini. Berarti dari awal itu udah dibuat seperti senyap lah gitu ya. Begitulah ya Bang Ucup. Akhirnya saya duduk tuh kan mau ngopi, ditawarin ngopi. Enggak Pak, nggak usah repot-repot. Malah ngomong begini dia, saya pikir kali yang mau ngobatin anak saya udah tua mungkin, makanya saya panggil Bapak. Enggak tahu, ternyata masih muda. Dibilang gitu. Ya Pak, saya juga masih muda Pak gitu. Kalau udah begitu apa mau apa nih, minum? Udah Pak, gampang Pak. Boleh Pak, saya ngecek anak Bapak dulu ya kan. Ya, gitu dah. Saya duduklah di situ. Tolong Pak, ambilin air putih di botol sama garam kasar. Ya udah siap, udah ada ini Bang. Jadi manggil abang dia sama saya, tadi dia Bapak. Nah, karena saya muda, Bapak juga udah tua. Datanglah, saya duduk, saya pegang perutnya, ibarat kata saya deteksi dah, saya terawang. Ini penyakit dari mana nih asalnya nih ya kan. Akhirnya namanya saya udah diberi apa namanya, udah belajar ilmu dari guru saya ya kan. Ya itulah ibarat kata kehebatan guru saya, diajarin saya gitu. Mungkin penerawangan saya ini bukan hayalan. Nah, jadi pas saya terawang yang sakit ini, perempuannya namanya siapa Pak? Anak Bapak namanya Hopia bin Ujang ya kan. Maksudnya gitu, nama anak Bapak. Sebelum sampai bapaknya ini bingung Pak Johan, namanya sendiri aja sebut Ujang. Nah, tuh. Iya, ini sampai salah ini nama anak Bapak siapa? Oh iya, maaf Bang, nama saya Johan, masa saya panggil Ujang? Dibilang begitu. Akhirnya ketawa ya kan. Jadi nama anak Bapak Hopia, ya Hopia bin Johan itu. Akhirnya apa? Saya periksa dah tuh, saya deteksi terawang. Wah, saya terawang, waduh kacau ini kayaknya ini apa namanya, ilmu teluh ini ya kan. Ini nggak tanggung-tanggung ini. Iya Pak, maaf ini Pak ya. Iya, ada apa Bang ya? Kenapa anak saya seperti ini? Ini anak Bapak. Maaf aja nih Pak, saya bilang begitu. Kenapa Bang ya? Kayaknya anak Bapak dulu pernah berhubungan, maksudnya pernah pacaran dengan cowoknya bagaimana nih Pak dulu? Pernah, memang bener Bang. Ya kan, waktu ini dia pacaran 5 tahun sama cowoknya. Cowoknya itu namanya Indra. Berkata ya kan, namanya Indra. Cuman namanya saya ini kurang setuju anak saya pacaran sama si Indra ini. Emang udah lama dia pacaran mereka tuh berdua ya kan. Cuman kalau pacaran kayaknya cowoknya si Indra ini nggak pernah berani masuk ke dalam, asal habis pergi jalan-jalan kemana selalu di depan rumah. Karena saya juga sempat nggak setuju seperti itu. Yang kedua juga dia maaf aja nih Bang ya, karena kurang apa namanya itu ekonominya gitu, nggak pada nama yang dijodohin. Iya, sama saya gitu ya kan. Akhirnya apa? Ini saya jodohin dah anak saya tuh ya kan sama temen kantor saya, anaknya dia. Mungkin sama-sama sederajat sama saya ya kan. Akhirnya tadinya mungkin nggak mau ini anak saya dijodohin, karena benar-benar udah cinta, udah 5 tahun sama cowoknya yang namanya Indra ini gitu. Memangnya kenapa Bang? Bilang begitu. Ini maaf aja Pak, ini kayaknya
Pokoknya sakit hati sama anak bapak. Tuh dia punya ada omongan, kalau seandainya ibarat kata kenapa-napa, gua nggak mau tahu. Maksudnya nggak mau tahu begini, mana anak bapak nih di telur, maaf nih pak, sebelum begitu di telur ataupun disantet sama mantan cowoknya pak. Astagfirullahaladzim, ini bapak udah berobat kemana aja bang? Ini saya udah berobat kemana aja, kalau rumah sakit nggak ada penyakit, nggak tempat orang pinter, cuman duit saya doang habis, dibilang gitu. Motor mobil habis, udah habis puluhan juta saya bang. Terus kata orang pinter, saya bilang begitu ya kan, katanya sih macem-macem lah, beginilah begitulah beginilah begitu. Tapi abang ini kalau ibarat kata penerangannya abang ini pas tuh, digituin saya pas. Karena pas apa? Karena abang ini emang bener dia pernah pacaran sama cowoknya yang namanya Indra. Emang saya putusin bang, abang bener. Tapi ke tempat orang pintar lain, ke tempat yang pengobatan seperti kayak abang ini nggak ada yang pas bang terawangannya. Ngomongnya itu mengutuk tuh. Jadi gimana solusinya kalau kata bapak itu ya kan, bla 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 begini begitu ya kan. Akhirnya saya tanganin lah tuh, saya pegang ya kan. Saya pegang perutnya, ibarat kata udah saya bilang ya kan, kalau memangnya itu kesian ya kan, anak ini nih Hopia yang keluar udah dari badannya, jangan sakitin hatinya ya kan, jangan sakitin apa namanya, bukan hatinya itu apa namanya, jangan sakitin perutnya lah, makin lama makin besar gitu ya kan. Terus pergilah, jangan ganggu dia lagi. Nggak terima dia bang Ucup, namanya makhluk yang ngejahatin ininya ya kan, suruhan oleh dukun itu. Karena apa? Karena udah ditukar sama yang cemani 2 tuh jin-jin itu, makanya mau dia nggak terima. Saya nggak terima pokoknya ya kan, saya masih mau malah mau dibunuh tuh perempuan itu tuh, makanya sadis. Akhirnya saya banyolin begini udah keluar, nanti saya bikin kopi pahit ya, nggak mau gue yang begitu. Akhirnya apa tuh romanan itu bang Ucup ya kan, apa boleh buat tuh yang saya diajarin sama guru saya, yang saya bisa saya keluarin ilmu saya ya kan, saya keluarin begini begitu. Nggak tahu namanya jin ini ya kan, dia manggil temennya nyerang saya bang Ucup. Saya diserang, iya. Waduh ya kan, astagfirullahaladzim saya bilang begitu ya kan, sampai saya kewalahan. Gimana ini ya kan, semuanya ilmu udah saya keluarin itu ya kan, ibarat kata jangan sampai ikut campur, dibilang begitu, ini urusan saya. Akhirnya apa ya kan, udah begitu udahlah ya kan, nggak usah ganggu ini, kesian. Kalau emang nanti masih ngituin ini, saya panggil nih guru saya nih, saya suruh kemari nih, berkata guru yang mana, dibilang gitu. Kata saya bicara batin saya dengan jin gitu, ada guru saya, ibarat kata saya nggak takut, ibarat kata. Nah begitu ya kan, saya pegang tuh perutnya, sampai kesian juga sama anaknya itu, sama yang anak saya obatin namanya Hopia ini, yang perutnya gede. Saya pegang gitu, ibarat kata kalau seandainya situ pegang perutnya ya kan, dia bakalan mati kalau jin itu yang ngomong. Itu kan suruhan dukun. Karena apa? Karena udah dukun main cemani ya kan. Akhirnya gimana dah, saya ngomong baik-baik, kalau memang ini biar sembuh apa gimana nih, tolonglah. Kamu kan pada kan ibarat katakan dikasih cemani sama tuan kamu ya kan, terus kamu biar supaya keluar dari sini minta gantinya apa nih? Tuh saya bilang begitu bang Ucup. Karena dia malah minta apa? Minta pala kambing 3. Waduh gitu. Oke, kalau saya mau keluar dari badan perempuan ini, saya keluar, ibarat kata cuman potongin saya pala kambing, darahnya ya kan, taruh di halaman rumahnya ya kan, halaman rumah Pak Johan ini di depan. Dan sambil diusapin perutnya ke anaknya itu, darahnya sedikit, nanti saya keluar gitu. Ya udah, kalau memang nanti permintaannya seperti itu, nanti saya sampaikan sama keluarganya, sama orang tuanya anak ini nih, Pak Johan yang sakit, Pak Johan itu, nanti saya bilangin gitu. Tapi tolonglah apa namanya, sembuhin dulu ini yang sakit, keluar dari perutnya, kesian, bilang gitu. Oke, dia bilang gitu. Cuman ini tuan, apa namanya, cuman dia ngomong, cuman gini, kalau memangnya itu nggak usah ingkar, harus ditepati. Jin itu ngomong seperti itu. Kebanyakan manusia pada ingkar, itu nggak ditepati ya kan.
Nanti kalau saya nggak ditepatin ataupun janjinya nggak dipenuhin, ya bakalan ini dibikin mati Bang Ucup. Perempuan ini Berarti santet itu bahaya ya? bahaya itu Bisa Bang merenggut Ucup. nyawa ya? Nah, iya, makanya itu nggak sembarangan Bang Ucup. Ya kan. Udah begitu, saya ngomong lah sama orang tuanya itu Pak Johan. Pak, maaf ini Pak ya. Kenapa? Ini anak berapa? Kena telur. Nah, telurnya itu disuruh sama mantan pacarnya ini, dia ke tempat dukun. Karena dia sangat sakit hatinya, ya kan, akhirnya perutnya dibikin bengkak gitu, sampai pengen dibikin ambil Pak nyawanya. Astagfirullahaladzim. Terus gimana Bang ini solusinya? Dia ini jin-jin ini yang jahatin tubuhnya anak bapak ini, dia dikasih ayam cemani Pak, sebelum begitu. Ayam cemani, iya ditukar. Jadi makanya diperintah ini jin mau gitu, ya kan, saya bilang begitu Bang Ucup. Akhirnya gimana itu caranya itu biar supaya ini, saya udah negosiasi nih. Oh, bisa negosiasi, dibilang gitu kata Pak Johan sama jin. Bukannya manusia doang Pak Johan, dibilang begitu, namanya makhluk gaib bisa, ya kan. Itu bagi orang yang bisa bicara dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia kasat mata dah, ibarat kata, ya kan, orang-orang yang tertentu yang punya ilmu kebatinan, saya bilang begitu. Sekarang gini aja deh Bang Subur, demi anak saya, yang penting anak saya sembuh, ya kan. Memang syaratnya apa? Yaitu minta kambing 3 dipotong kepalanya, darahnya itu taruh di halaman rumah Pak Johan. Nah, sebagian diusapin ke perutnya. Itu mudah-mudahan aja nih Pak Johan, insya Allah aja sembuh. Mungkin begitu ya? Iya, bilang gitu. Kapan tuh? Ya secepatnya, ya kan. Terus sekarang begini Pak Johan, dibilang begitu, ya kan. Kalau memang Pak Johan sanggup ya harus diturutin, jangan sampai diingkarin. Dibilang kalau sampai diingkarin, anak bapak ini bakalan diambil nyawanya tuh. Itu Bang Ucup. Akhirnya apa Bang Ucup itu? Udah saya bilangin sanggup tuh, dua orang tuanya sama istrinya Pak Johan. Saya kembalilah ke tempat anak ini, tempat yang anaknya sakit itu. Saya pegang lagi, saya berbicara itu dalam batin saya dengan jin-jin yang sakitin anak ini. Ya udah, orang tuanya sanggup, nanti kamu itu dibeliin kambing 3 ekor, dipotong kepalanya, darahnya nanti taruh di halaman teman rumah sama diusapin perutnya. Bener, iya. Nggak lama saya pegang, saya bacain itu doang itu Bang Ucup, ayat kursi ya. Saya bacain ibarat kata Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya saya bacain ayat kursi dengan ayat apa tuh ya kemarin tuh yang saya baca itu ya, An-Nas, surat An-Nas 3 kali. Alhamdulillah Bang Ucup, langsung kempes, mendingan itu perutnya itu langsung dia apa namanya itu, maaf ini Bang Ucup ya, sering kentut itu, langsung itu lega, napas, mukanya juga udah cerah Bang Ucup, udah cerah, sampai orang tuanya alhamdulillah makasih Bang Subur, ya kan. Cuman saya bilang begini Pak, cuman ini Pak ya, ini hanya untuk sementara. Kok sementara? Nah mungkin kan Bapak tadi kan udah bilang syaratnya Bapak sanggup, nanti setelah syaratnya ada baru sembuh total Pak. Ini saya perjanjian dengan makhluk apa ibarat kata jin, ya kan, bilang gitu. Iya Bang Subur. Nah akhirnya tuh sembuh anaknya, seger, langsung itu Bang, saya bikinin air, langsung minta makan. Tadinya nggak mau susah. Nah ini impulsan mama itu ada efek tertentu nggak di diri Bang Subur setelah pengobatan tersebut? Nah itu kan, itu makanya Bang Ucup buset. Mungkin ini, ya kan, ibarat kata tuh jinnya ini mungkin namanya udah kita diiming-iming diganti makanannya mana kambing, dia kan mungkin tergiur, kemana nih gua lebih itu lagi nih, ya kan, lebih gede lagi nih main kambing, pergi dia tuh. Nah setelah itu dukunnya yang itu Bang Ucup, dukunnya ini yang apa namanya itu, yang nggak terima, dibilang begini, ibarat kata kenapa, ibarat kata balik lagi ke sini. Udah pokoknya saya udah ada perjanjian oleh manusia, ada orang yang mengobati anak kecil ini, saya mau dikasih kambing. Kurang ajar kamu, udah saya kasih ayam cemani begini, nggak, tetap mau balik, nggak mau, tetap kembali. Saya nggak mau. Dia ngomong sama dukunnya, panggilannya Tuan. Saya nggak mau Tuan, kecuali saya, orang yang saya sakiti ini, keluarganya sanggup 3 hari. Kalau seandainya 3 hari saya nggak dikasih makan, yaitu kambing 3 ekor, bakalan saya hajar lagi nih, saya bikin mati Tuan. Cuman kalau seandainya
udah dilaksanakan itu, kambing udah sediain kepala kambingnya itu buat saya Tuhan, ya kan, ibarat kata gitu ya kan, dilaksanakan. Saya malah pergi, nggak mau saya ikutin apa kata-kata Tuhan, kecuali dia Ingkar janji. ingkar janji. Mungkin saya bisa habisin Tuhan, kok bisa begitu, iya kurang ajar kamu ini. Akhirnya dukun itu nggak kalah akal, habis saya gantian yang dihajar itu, muntah darah saya, mengucup dikejar. Nah, Jadi ada penyerangan dari dukun itu, ya kan, kurang ajar juga itu Bang Ucup. Akhirnya setelah itu daun ngobatin itu saya langsung muntah darah Bang Ucup, ya kan, dapat 1 jam saya kan di rumah ini muntah. Kenapa Bang Subur, kata Pak Johan, tahu nih Pak, tiba-tiba ini aduh kayaknya nggak beres ini Pak nih mungkin. Nah saya sampai mau pulang itu, ya kan, ibarat kata saya mau pulang ke rumah itu, ya kan, saya ngomong Pak Johan, tolong Pak, ya kan, saya sampaikan lagi nih Pak ya, nanti 3 hari tolong sediain untuk kambing Pak ya, 3 ekor. Dia bilang, iya Bang Subur, sekarang saya mau pulang dulu Pak ya, semoga anak Bapak ibarat kata sembuh dah, ya kan. Iya Bang Subur, ya kan. Pulang tuh saya itu Bang Ucup rasanya puyeng nggak karuan, buset, udah muntah darah di baju saya ini, ya kan, ya kan. Akhirnya saya nggak punya penyakit paru-paru, nggak punya penyakit ibarat kata medis gitu, kenapa tiba-tiba seperti ini. Pulang saya tuh, ya kan, saya bersihin supaya ganti baju, saya ambil air wudhu, ya kan, ibarat kata saya gelas sejadah dah, ya kan. Saya mau cari tahu nih dari mana asal mulanya saya tiba-tiba ini muntah darah gitu. Pas saya ambil sejadah, saya duduk, saya sholat dulu tuh 2 rakaat. Saya lihat, nggak taunya apa, dari dukun yang itu nih, apa namanya tuh, dukun yang jahatin anak perempuan tadi yang saya obatin, dia nggak terima tuh, jin-jinnya ini malah nurut ke saya. Tapi kalau seandainya anak yang sakit ini keluarganya ingkar janji, mungkin dia bakalan dikejam mati ini, ya kan. Tapi kalau seandainya nggak ingkar, udah begitu, dia nggak mau ikut sama dukunnya lagi, jin-jin ini, ya kan, gitu tuh. Akhirnya itu dukun ngajar saya terus itu Bang Ucup, itu sambil saya zikir. Akhirnya apa, saya yakin, ya kan, saya hajar dari jauh tuh, ya kan, dukun ini, ya kan, saya hajar, saya lawan lagi, saya hantam, wah, apa gimana tuh, nggak ada reaksinya Bang Ucup. Itu dukun itu, ya astagfirullahaladzim, bener mantep ilmunya, ya kan. Saya sampai pusing, udah nggak lama ibarat kata tuh, pala pusing, badan lemes, energi saya itu udah apa namanya itu udah berkurang, terkuras, ya kan. Itu akhirnya saya pusing, bagaimana saya tetap zikir, lagi zikir aja itu Bang Ucup, tetap kena Bang Ucup, tetap saya dihajar lagi terus sampai saya jatuh lah apa segala macam, wah aja begitu. Astagfirullahaladzim, nggak kena. Akhirnya yang diajarin oleh guru saya, dari mungkin pelajaran ilmu ini kan ada tingkatannya tuh Bang Ucup, kan. Saya sampai dibilang guru saya sampai tingkat ke-5, saya baru belajar baru tingkat ke-3 Bang Ucup. Itu berarti untuk belajar hal-hal tersebut ada tingkatan? Ada Bang Ucup, ada kelas-kelasnya, seperti kayak anak sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya kan, sama seperti itu Bang Ucup. Gitu. Akhirnya saya pusing tuh, muntah darah terus itu, saya tiduran, ya kan, saya tiduran ini, ya kan, itu baru tidur kayak dibilang mimpi tapi nggak mimpi Bang Ucup. Kayaknya itu didatangin itu dukun itu, marahin, ya kan, kamu udah kurang ajar, bilang gitu, mampus kamu kena dengan serangan saya, kamu ikut campur aja, ya kan, ini urusan saya, ibarat kata kamu nggak usah ikut campur, kalau memang mau nyawa kamu nggak melayang, dibilang begitu kata dukunnya. Itu baru saya tidur tapi nggak mimpi, enggak, emang nyata. Karena saya nahanin sakit, ya kan, saya rebahan itu, kalau memang kamu nggak mau seperti ini lagi, udah nggak musik-musik lagi, ya kan, nggak usah musik-musik, ibarat kata dukunnya ini, ya kan, marah dia. Akhirnya apa, ya kan. Nah cerita begitu, cowoknya si Indra ini, namanya dia, saya bilang itu ngonting ngedrip, mana aja di kelilingnya kan, melihat perempuannya ini udah perutnya kempes, mendingan duduklah depan pintu di luar, udara segar gitu. Nah kamu kok si Hopi perutnya udah kempes, ibarat kata, ya kan, udah kempes, iya, wah diobatin mana nih. Akhirnya tuh
si Indra ini mantan cowoknya ini ke tempat dukun lagi tuh. Ini tuh Mbak bilang gitu. Oh iya, ada apa? Tadi Mbak saya lewat depan rumahnya mantan cewek saya Mbak, kok perutnya udah nggak apa namanya, nggak gendut lagi Mbak, udah seperti semula. Itu karena apa? Karena ini jin-jin saya ini, suruhan saya ini untuk ngejahatin cewek kamu ini, mantan cewek kamu ini ya kan. Udah saya kasih air cemani, malah dia negosiasi sama yang ngobatin tuh manusia itu ya kan. Diobatin, mintanya dia ngaku, dibilang jangan ngaku, dia ngaku, malah minta ditukar sama apa? Sama kepala kambing 3 ibarat kata. Terus lah dia negosiasi, jadi keluarganya yang saya jahatin ini siap itu, mampu, mungkin minta syaratnya nunggu 3 hari. Terus gimana dong? Ya udah tiba beres pokoknya ya kan. Nah ini saya ini nih dapat ituan ya kan. Saya ini yang masih berbaring ini, saya kan muntah begitu ya kan. Jadi dapat ibarat kata mimpi, dibilang mimpi yang enggak, dibilang enggak ya gimana gitu ya, kayak beneran itu saya diserang, dapat omong kayak gitu. Akhirnya apa? Saya telepon lah guru saya, Bang Ucu. Saya minta pertolongan ya kan. Assalamualaikum, gimana katanya nih, saya manggilnya itu Pak Haji ya kan. Iya ada apa ini ya kan Bang, tumben ini ya kan, syukur ada apa nih, manggil saya abang emang ya kan, saling menghargai mungkin. Ini Pak Haji saya begini habis ngobatin orang. Iya saya tahu kok, setiap anak murid saya yang setelah belajar sama saya itu pasti saya pantau dari jauh, saya paham kok. Yaudah nanti kamu ke rumah saya aja, ke rumah Pak Haji nanti ya kan, nanti saya obatin kamu yang sakit tuh kan. Datang nggak itu, saya mau datang ke rumah guru saya ini Pak Haji ini ya kan, namanya ibarat kata Pak Haji Jumhana tuh ya kan. Dia itu, beliau itu mungkin orang terpandang juga, mungkin orang sakti dah, dia saya bisa tahu. Dia ngobatin, saya belum cerita, dia udah tahu duluan begini. Akhirnya mungkin saya datang ke situ, ya udah ya kan, sampai rumahnya saya dibikinin air dah tuh, air kelapa muda, so minum biar netralisir, dia netral dah tubuhnya. Akhirnya apa? Udah sekarang begini aja, kalau memang niat kamu kan udah bagus ya kan, udah Pak Haji kasih apa namanya ilmu ke kamu ya kan, berkah ya kan, bisa mengobatin orang. Tapi kan Pak Haji bilang namanya ilmu itu ada tingkatannya, pembelajarannya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kamu ini baru tingkat 3, belum sampai tingkat 5. Pak Haji ajarin. Nanti kalau memang itu kita Pak Haji bantu, kita ke rumah yang sakit ini yang kamu obatin gitu ya kan. Udah begitu dapat seminggu kemudian saya ditelepon, dapat 3 hari, ya 3 hari kemudian saya ditelepon sama Pak Johan. Assalamualaikum Bang. Iya Pak, apa kabarnya, gimana ini, nanya tentang saya, gimana itu Pak Bang Subur masih sakit gitu? Bener enggak? Alhamdulillah ini Pak Johan, saya udah diobatin sama guru saya ya kan. Iya ada apa Pak Johan? Ini Bang, saya udah beli kambingnya ya kan, 3 udah selalu depan rumah saya. Kapan Bang Subur bisa datang lagi ke sini? Ibarat kata saya kan Bang Subur minta, ibarat kata itu syarat kambing, saya sanggup ya saya sanggupin demi anaknya. Akhirnya ya udah saya ke situ lah Pak Haji. Saya ngomong sama Pak Haji, itu yang anak yang saya obatin ini orang tuanya sudah dibeliin kambingnya, ada 3. Ya udah nanti kita ke sono ke rumahnya langsung, kita tolong, kesian anak itu, takutnya nanti kalau nggak dilaksanain kan bisa mati, dibilang gitu. Akhirnya saya ke sono sama guru saya itu Bang Ucu ya kan, datang ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu lagi ngepanin kambing dia Bang Ucu. Mungkin namanya itu ya kan, dikasih rumput itu. Akhirnya apa? Itu yang namanya kambing di situ 3 nggak berhenti. Itu aja Bang Ucu, apa namanya itu ibarat kata teriak-teriak aja itu bahasanya, ibarat kata bahasanya dia itu nggak berhenti Bang Ucu. Tuh ya kan, atau gurunya ini nggak beres rumah ya kan. Ini pokoknya bukan anaknya aja nanti dibikin mati, keluarganya bikin keluarganya. Nah itu gara-gara
mantan cowoknya ini, pacarannya ini yang namanya Indra ini datang lagi ke Abah itu, ke dukun ini ngasih duit 2 juta. Dia minta langsung keluarganya dibikin mati semuanya Bang Ucup, nggak tahunya. Itu karena sakit hati ya? Nah, karena sakit hati itu Bang Ucup. Akhirnya saya datang, assalamualaikum Pak Johan. Oh iya, Bang Subur udah datang. Ini siapa? Ini guru saya Pak Haji. Pak Haji gimana? Oh iya Pak Haji, yang salaman tuh sini masuk ke dalam ya kan. Akhirnya ini Pak Haji anak saya. Oh ini udah mendingan. Iya, ini yang diobatin sama Bang Subur Pak Haji ya kan, udah berobat kemana-mana aja cuma nihil Pak Haji, saya habis puluhan juta begini cerita ya kan. Iya saya udah tahu ya kan, mungkin ini saya jodohnya sama Bang Subur diobatin ya, anak saya alhamdulillah sudah bisa duduk, sudah bisa makan, perutnya juga udah kempes. Cuman itu yang dibilang sama Bang Subur ini, syaratnya ini kambing 3 ekor udah saya beli itu depan. Oh iya ya udah, kalau memang bisa dilaksanakan nanti coba dah, dibilang begitu. Kalau kata Pak Haji nih ya kan, coba Subur itu dulu sama yang Yatin ini kan banyak itu nggak pergi jin-jinnya itu Bang Ucup. Menagih janji Dia mungkin udah ada di segala jin, ada 7 jin kayaknya itu, udah itu dia ya kan. Udah kalau emang diingkarin langsung hari itu juga bisa jadi dibikin meninggal, nyawanya diambil mungkin ya kan. Akhirnya apa, saya deketin anak ini, saya berdiskusi dengan jin itu ya kan. Nih apa namanya, makanan buat kalian ini yang kalian minta udah saya sediain ya kan. Nanti saya potong darahnya, nanti saya taruh di halaman rumahnya Pak Johan. Nah sebagian saya usapin ke perutnya anak ini, tolonglah jangan ganggu lagi, pergi balik asal mulanya. Saya bilang begitu. Iya siap, gitu Tuhan, enggak Tuhan mungkin sama saya. Ya itu saya potong tuh kambing itu ya kan. Yang satu enggak Bang Ucup, kambingnya tuh ada tuh, saya kayak orang kesurupan gimana, nggak mau dipotong tuh satu. Kambing ngamuk, berontak ngamuk dia tuh, udah kesana kesini. Akhirnya apa, mungkin sama guru saya Pak Haji inilah berkata ditepak gitu, diam langsung itu lemah itu kambingnya kan. Pokoknya mantep tuh guru saya, ilmunya dia lebih, ibarat kata tuh lebih itu dari saya dah ya kan. Mungkin dia lebih tinggi dah, namanya saya baru ibarat kata ilmunya masih rendah ya kan, diajarinya masih tingkat ketiga. Akhirnya dipotong tuh kambing, jebret dipotong, darahnya ini ditaruh. Itu darahnya nggak merah Bang Ucup, hitam Bang Ucup, warna hitam bener Bang Ucup. Nggak ada yang merah sama sekali, hitam semuanya kan. Saya juga bingung itu, sampai bilang Masya Allah bisa begini nih, gimana Pak Haji udah. Ya mungkin ini namanya pergantian, mungkin dia minta makan, mungkin ibarat kata digantiin lah dengan ini. Masalah ini mintanya 3 apa, 3 kambing, anak semata wayang 1 ya kan. Dibilang kalau Pak Haji orang tuanya bapak-bapak sama ibunya 3. Kalau seandainya itu diganti, itu ibarat kata diganti sama kambing. Kalau seandainya diingkarin 3-3-nya bisa diambil nyawanya, itu mati, itu tumbal itu Bang Ucup. Tuh akhirnya pas setelah itu dipotong, darahnya hitam itu ditaruhlah itu di depan alam rumah Pak Johan itu ya kan, sama kepalanya dikubur itu di situ. Darahnya diambil segelas, mungkin diusapin di perutnya anak itu ya kan, sekalian sama Pak Johan lah perutnya juga, sama istrinya juga itu ya kan. Udah begitu udah diusirin balik kamu ke asal mulanya ya kan, balik tuh jebret. Alhamdulillah kan, namanya saya yang ngobatin gitu nggak sia-sia, walaupun saya manggil guru saya minta dampingan gitu. Akhirnya kenapa itu dukunya itu penasaran Bang Ucup, itu astagfirullahaladzim Bang Ucup, saya diserang lagi Bang Ucup, diserang lagi ya kan, diserang lagi. Padahal ada guru saya itu, ada Pak Haji itu, diserang lagi saya sampai saya jatuh ibarat bed begini ya kan. Jatuhlah itu saya, diserang lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau kata guru saya, udah kamu Bang Subur minggir aja biar saya ngadapin, saya juga tahu ibarat kata ya hadapin sama guru saya ya kan. Kemungkinan itu dihantam lah itu dukun itu ya kan, dari jarak jauh ya kan, sama guru saya ini Pak Haji dihantam. Setelah dihantam ibarat kata mungkin kalah itu dukun ya kan, jatuh jebret tuh dukun itu lemah ya kan. Nah nggak lama kemudian cowoknya ini nih, cowoknya mantan ini nih lagi narik grab itu,
astagfirullahaladzim, innalillahi, ketabrak kontainer Bang Ucup. Tuh musibahnya ada kayak gitu tuh. Makanya kan pergantian dari perbuatan. Nah mungkin Ya, seperti iya. itu Bang Ucup, iya pergantian mungkin begitu. Astagfirullah, dapat kabar enggak lama, dapat selang setengah jaman dapat kabar informasi ya seperti itu Bang Ucup ya kan. Maka jadi apa yang dia perbuat mungkin ya itulah Ada balasannya. balasannya begitu Bang Ucup gitu. Ya, alhamdulillahnya sembuh ya. Alhamdulillah sembuh tuh. Jadi saya, pengalaman saya berarti saya alhamdulillah gitu, nggak sia-sia saya minta berguru gitu, ilmu gitu buat mengobatin orang-orang yang sakit gitu. Walaupun saya dikasihnya baru 3 tingkat, sedangkan masih ada 2 tingkat lagi. Masalahnya Lebih tinggi-tinggi lagi. Mungkin kalau memang kita bisa belajar dengan guru kita itu mungkin bisa diajarin gitu, pengalaman saya Bang Ucup gitu. Nah, mungkin dari penonton mungkin ini apa, ada sama pengalaman yang dialamin korban tersebut, kali mau ke Bang Subur, boleh alamatnya di Iya silakan, nggak apa-apa kok. beralamat di mana Bang Subur? Saya beralamat rumah saya ini Bang Ucup di Kampung Sukapura Bang Ucup. Kampung Sukapura, Di Gang Pancong. Gang Pacong. Iya, RT 3 RW 2 kok. Kencing gitu Bang Ucup. Ya, terima kasih Bang Subur buat pengalamannya Iya hari ini. Mungkin semoga bermanfaat, Iya. dan juga mungkin ada penonton-penonton yang penyakit non medis bisa berkonsultasi ke Bang Subur. Insya Allah Bang Ucup ya, kalau emang Allah mengizinkan untuk menyembuhkan ya kan, alhamdulillah. Mungkin kalau memang belum sembuh-sembuh ya kan, ataupun saya tangani walaupun nggak sembuh, mungkin bukan jodohnya saya berobat gitu. Karena segala sesuatu kan, apa yang kita niatkan, kalau memang kita yakin insya Allah dia bisa. Tapi kalau memangnya ibarat kata berobat sama saya belum ada kesembuhan, mungkin belum jodohnya sama saya gitu. Tetap kembali lagi keyakinan namanya puasa. Ada yang puasa Oke. gitu Bang Ucup. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Itulah tadi cerita dari Abang Subur, yang dimana menginterogasi seseorang yang ditolak cintanya karena perjodohan, bahkan nyampe ke perdukunan. Disantetlah dia, ditelulah dia sampai merenggut nyawa. Jangan seperti itu. Untuk kelanjutan cerita-cerita yang lebih seru, dukung channel saya ini, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.